Penurunan titik beku dari larutan natrium klorida 0,01 molar adalah 0,0359 derajat Celcius. Nilai ini ternyata hampir 2 kali lebih besar daripada penurunan titik beku larutan urea 0,01 molar, yakni 0,0186 derajat Celcius. Menurut jenis larutannya, larutan natrium klorida adalah larutan elektrolit, sedangkan larutan urea bukanlah larutan elektrolit. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita pahami bahwa penurunan titik beku dari larutan elektrolit ternyata jauh lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Untuk memahaminya, kita perlu memahami sifat koligatif dari larutan elektrolit. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah memahami bahwa sifat koligatif suatu larutan tidak bergantung pada jenis larutannya, tetapi pada konsentrasi zat terlarut dalam larutannya. Kita telah mengetahui pula bahwa terdapat 2 jenis larutan. Jenis larutan yang pertama adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau disebut larutan elektrolit. Jenis larutan yang kedua adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau disebut larutan non-elektrolit. Dalam konsentrasi yang sama, kedua larutan tersebut memiliki jumlah partikel zat terlarut yang berbeda. Larutan elektrolit mampu mengalami ionisasi sehingga terbentuk ion-ion penyusunnya. Akibatnya, jumlah partikel zat terlarut dari larutan elektrolit akan lebih banyak dibandingkan jumlah partikel zat terlarut dari larutan non-elektrolit. Oleh karena itu, larutan elektrolit memiliki sifat koligatif yang jauh lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Beberapa sifat koligatif larutan non-elektrolit antara lain penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Perbandingan antara besarnya nilai dari sifat koligatif larutan elektrolit dan nilai dari sifat koligatif larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama disebut faktor Van Hoff yang disimbolkan sebagai I. Misalnya, kita dapat menentukan faktor Van Hoff dari larutan natrium klorida 0,01 molar yang memiliki penurunan titik beku sebesar 0,0359 derajat Celcius dan larutan urea 0,01 molar yang memiliki penurunan titik beku sebesar 0,0186 derajat Celcius sebagai berikut. I sama dengan penurunan titik beku natrium klorida dibagi penurunan titik beku urea sama dengan 0,0359 derajat Celcius dibagi 0,0186 derajat Celcius sama dengan 1,93. 1 mol zat non-elektrolit dalam larutannya menghasilkan 1 mol partikel atau setara dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Akan tetapi, pada zat elektrolit, misalnya larutan natrium klorida, 1 mol natrium klorida terdiri atas 1 mol ion natrium
dan 1 mol ion klorida. Hal itu disebabkan natrium klorida terionisasi secara sempurna dalam air. Dengan demikian, secara teoretis, dalam zat elektrolit seperti larutan natrium klorida akan terdapat nilai faktor Van Hoff atau I sebesar 2. Hal yang sama juga berlaku untuk larutan elektrolit yang memiliki ikatan kovalen seperti asam klorida. Asam klorida ketika terionisasi dalam air akan menghasilkan ion klorida dan ion hidrogen. Dengan demikian, 1 mol asam klorida terdiri atas 1 mol ion hidrogen dan 1 mol ion klorida. Oleh karena itu, larutan asam klorida secara teoretis akan memiliki nilai faktor Van Hoff atau I sebesar 2. Namun, kita coba perhatikan bahwa besarnya nilai faktor Van Hoff dari larutan natrium klorida 0,01 molal terhadap larutan urea 0,01 molal adalah 1,93. Hal ini menunjukkan bahwa nilai faktor Van Hoff dari larutan elektrolit berdasarkan hasil penghitungan ternyata lebih kecil daripada nilai faktor Van Hoff secara teoretisnya. Adapun besarnya faktor Van Hoff atau I untuk penurunan titik beku dari beberapa jenis larutan elektrolit, baik tipe ion maupun tipe kovalennya adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita amati bahwa hampir seluruh nilai faktor Van Hoff dari larutan elektrolit berdasarkan hasil penghitungan selalu lebih kecil daripada nilai faktor Van Hoff secara teoretisnya. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik secara elektrostatis antar ion yang berbeda muatan, sehingga ion-ion dalam larutan elektrolit tidak 100% bebas. Makin kecil konsentrasi larutan elektrolit, jarak antar ionnya makin besar dan ion-ionnya makin bebas, sehingga nilai faktor Van Hoff akan makin mendekati nilai teoretisnya. Nilai faktor Van Hoff dari larutan elektrolit tipe kovalen ternyata lebih bervariatif yang bergantung pada kekuatan larutan elektrolit tersebut. Elektrolit lemah, seperti asam asetat, memiliki faktor Van Hoff yang mendekati 1. Sementara itu, elektrolit kuat seperti asam klorida dan asam sulfat memiliki nilai elektrolit yang mendekati nilai faktor Van Hoff secara teoretisnya. Hal yang sama juga berlaku untuk elektrolit kuat dari larutan elektrolit tipe ion lainnya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara faktor Van Hoff dan derajat ionisasi atau alfa dari larutan elektrolit. Hubungan ini dinyatakan dengan persamaan berikut. I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali alfa. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa derajat ionisasi atau alfa dari larutan elektrolit berkisar dari 0 hingga 1. Larutan elektrolit dengan derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1 disebut larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit dengan derajat ionisasi atau alfa lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 disebut larutan elektrolit lemah.
Sementara itu, larutan non-elektrolit memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. Besarnya pertambahan dari sifat koligatif larutan elektrolit sebanding dengan besarnya pertambahan jumlah partikel dalam larutan. Oleh karena itu, persamaan sifat koligatif untuk larutan elektrolit akan berubah menjadi seperti berikut. Pertama, persamaan penurunan tekanan uap larutan elektrolit. Pada penurunan tekanan uap, pertambahan jumlah partikel akan dihitung pada fraksi mol pelarut dan terlarutnya sebagai berikut. X pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol zat terlarut dikali I. X terlarut sama dengan mol zat terlarut dikali I dibagi mol pelarut ditambah mol zat terlarut dikali I. Adapun, persamaan untuk penurunan tekanan uap adalah sebagai berikut. Delta P sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali tekanan uap pelarut murni. Persamaan penurunan tekanan uap untuk larutan elektrolit menjadi seperti berikut. Kedua, persamaan kenaikan titik didih larutan elektrolit. Delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Ketiga, persamaan penurunan titik beku larutan elektrolit. Delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Keempat, persamaan tekanan osmotik larutan elektrolit. Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Suatu larutan garam dibuat dari X gram natrium klorida yang dilarutkan dalam 250 gram air yang memiliki tekanan uap sebesar 1 atm pada suhu 101 derajat Celcius. Sementara itu, tetapan kenaikan titik didih atau KB air adalah 0,52 derajat Celcius per molal dan massa molekul relatif natrium klorida adalah 58,5 gram per mol. Tentukan banyaknya X gram natrium klorida yang digunakan. Natrium klorida adalah elektrolit kuat dengan derajat ionisasi sama dengan 1. Adapun, persamaan ionisasi natrium klorida dalam air adalah sebagai berikut. Berdasarkan persamaan ionisasi tersebut, terbentuk 2 ion sehingga N sama dengan 2. Dengan demikian, faktor Van Hoff atau I dapat kita hitung dengan cara berikut. I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali alfa. I sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 dikurang 1 dikali 1. I sama dengan 2. Untuk menentukan massa natrium klorida, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Banyaknya gram natrium klorida dapat diketahui dengan menentukan nilai molalitas atau M dari larutan natrium klorida sebagai berikut.
Delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. 101 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius sama dengan M dikali 0,52 derajat Celcius per molal dikali 2. 1 derajat Celcius sama dengan M dikali 1,04 derajat Celcius per molal. M kira-kira sama dengan 0,96 molal. Massa natrium klorida sama dengan molalitas natrium klorida dikali massa molekul relatif natrium klorida dikali massa pelarut dibagi 1000 sama dengan 0,96 molal dikali 58,5 gram per mol dikali 250 dibagi 1000 sama dengan 0,96 molal dikali 58,5 gram per mol dikali 0,25. Hasilnya adalah 14,04 gram. Dengan demikian, massa natrium klorida adalah 14,04 gram. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, larutan elektrolit memiliki sifat koligatif yang jauh lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Kedua, faktor Van Hoff dari larutan elektrolit berdasarkan hasil penghitungan selalu lebih kecil daripada nilai faktor Van Hoff secara teoretisnya. Ketiga, hubungan antara faktor Van Hoff dan derajat ionisasi atau alfa dari larutan elektrolit adalah sebagai berikut. Keempat, persamaan untuk penurunan tekanan uap larutan elektrolit adalah sebagai berikut. Kelima, persamaan untuk kenaikan titik didih larutan elektrolit adalah sebagai berikut. Keenam, persamaan untuk penurunan titik beku larutan elektrolit adalah sebagai berikut. Ketujuh, persamaan untuk tekanan osmotik larutan elektrolit adalah sebagai berikut.